Perhatian kepada seluruh santri. Perhatian sekali lagi, pastikan seluruhnya sudah sesuai dengan barisannya masing-masing. Kelas 1 mana kelas 1? Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Baik. Baik, 10 menit lagi sholat isya akan dimulai. Yang masih berada di kelas disilakan untuk secepatnya memasuki barisan atau posnya masing-masing. Insya Allah pelaksanaan sholat isya pada hari ini yang akan menjadi imam dan khatib adalah Buya Akbar Mukhtar. Segera mengingatkan, ini perhatian kepada seluruh santri untuk pelaksanaan sholat istisqa sama seperti sholat id. Di rakaat pertama 7 takbir dan di rakaat kedua 5 takbir, dan nanti akan dilanjutkan khutbah. Setelah selesai pelaksanaan istisqa, jangan dulu beranjak dari tempat sholatnya, karena nanti ada tim yang akan mengumpulkan amplop berarti dari seluruh santri untuk didistribusikan melalui mitra SD Baitur Rahman Palestina.
Wah, si gemuk kan sih.
lulusan dan mendapatkan dari saya. Yang sudah kedua, level 3 dan 1, silakan lulusan dan mendapatkan dari saya. Lakukan. Ya, sekarang juga yang berada di sini. Ya, kedua.
فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كيف خلقت وإلى السماء
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sanjungan dan sanjungan dua sudah hadirat rahimahullah. Hari ini kita semua telah melaksanakan sholat istisqa, di mana hari ini pernah dilakukan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika menghadapi kemarau yang sangat panjang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholat istisqa ini, yaitu dalam rangka meminta air hujan, turunnya hujan. Ini salah satu di antaranya karena ucapan dari salah seorang sahabat yang saat itu di daerahnya, di kampungnya itu sangat sulit untuk mendapatkan air. Sehingga dengan kekurangan air itu digunakan ternak yang mereka miliki, dan itu digunakan ternak menjadi mata pencaharian mereka, mengalami kematian. Sampai-sampai mereka sekampung itu sulit untuk bekerja mendapatkan atau mencari nafkah. Nah, maka salah satu di antara penduduk itu mengadu kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah meminta air hujan. Nah, kemudian saat itu Rasulullah pun menjanjikan kepada orang itu, ya, saya akan berdoa kepada Allah untuk agar diturunkan air hujan. Selang beberapa hari, kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya. Kemudian para sahabat yang lain mempersiapkan mimbarnya, dan Rasulullah ketika itu, kata sahabat itu Abbas, ketika keluar dari rumahnya itu kondisi wajah Nabi itu sangat merendahkan diri, sangat tertunduk, menggunakan khusyuk saat berjalan keluar dari rumah menuju ke tempat sholat, yaitu di lapangan. Nah, dengan kondisi Nabi seperti itu, maka dia saat ini mengharapkan kepada kalian semua, santriwan dan santriwati, coba rendahkan diri kita, tundukkan wajah kita, tundukkan hati kita, karena ini bukan main-main. Karena ini ibadah istisqa ini
ini bukan hanya sekedar ritual biasa, tapi ini sudah bersangkut dengan kehidupan kebutuhan manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, oleh karena itu Nabi sangat khusyuk, Nabi sangat menghormatkan, merendahkan, mengosongkan hati agar yang dia pikirkan, yang dia fokuskan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam syariat Islam, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan satu ibadah, itu tentu bukan semata-mata tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud syariat, tujuan disyariatkannya satu amalan perbuatan. Tapi setiap perbuatan atau setiap ibadah, setiap syariat itu ada manfaat, ada hikmah di balik semua itu. Nah, salah satunya yaitu istisqa. Hikmahnya adalah kemarau panjang itu bukan hanya sekedar fenomena alam. Sekali lagi satu, perhatikan. Kemarau panjang itu bukan hanya sekedar fenomena alam yang dimana itu menjadi musiman. Kalau di Indonesia itu hanya ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Bukan hanya sekedar musiman, bukan hanya sekedar fenomena alam, tapi ini ada kaitannya dengan perbuatan manusia yang dilakukan di atas muka bumi. Sekali lagi, dengan adanya terjadinya musim kemarau, tidak turun hujan yang berkepanjangan, sampai manusia sulit untuk memberlangsungkan kehidupannya. Ini bukan semata-mata karena fenomena alam saja, tapi ada kaitannya, ada hubungannya dengan perbuatan manusia di muka bumi ini. Apa perbuatan manusia yang menyebabkan musim kemarau atau alam tidak menurunkan air hujan? Kalau nanti pelajaran, nanti ini pelajaran kita kalau apa itu ya? Itu kan kalau matahari kemudian menyinari air, itu kan hanya menguap ke atas. Ketika air menguap ke atas, kemudian tersimpan di awan. Kalau sehari dua hari akan terkumpul banyak, harusnya mah turun. Tapi kenapa selama 4 bulan lebih, 5 bulan, 6 bulan ini, setiap hari matahari menyinari dunia, khususnya lautan, air, harusnya air laut menguap ke atas ketika sudah banyak turun. Tapi kenapa sampai saat ini belum ada hujan yang turun dari langit? Pertanyaannya, air yang menguap ke atas yang ditampung oleh awan kemana? Kemudian turunnya gimana? Kalau betul, apa jangan-jangan Allah menahan air hujan itu tidak diturunkan di satu daerah yang dimana daerah itu banyak penghuninya, banyak warganya, manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah menahan air hujan itu turun. Apa? Salah satu di antaranya makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah menyampaikan kepada orang-orang penduduk Madinah, wahai kaum muhajirin,
level sudah. Salah satu di antaranya yaitu Rasulullah menyampaikan bahwa umat Islam akan diuji dengan ditahannya air hujan untuk turun. Itu satu perbuatannya, ciri-cirinya. Ketika perbuatan keji merajalela di tengah-tengah kaum hingga mereka berani terang-terangan melakukan kemaksiatan itu. Sekali lagi, perhatikan tadi, kalau satu daerah sudah melakukan kemaksiatan, melanggar aturan-aturan Allah, perintahnya tidak dikerjakan, dan larangannya justru menjadi amalan-amalan hobi dilakukan setiap hari, bahkan tidak merasa dirinya salah. Hal itu sudah mereka lakukan. Apa akibat yang akan terjadi? Kata Rasulullah, akan menyebar penyakit menular dan kelaparan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sekali lagi, dia akan ulang-ulang hal ini biar kita paham, biar kita tahu, jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan itu. Yang pertama, jika satu daerah sudah bermaksiat kepada Allah dengan terang-terangan, melanggar aturan-aturan Allah, sudah tidak merasa dekat dengan perbuatan maksiatnya itu, maka yang akan terjadi adalah daerah itu akan mengalami kelaparan dan juga penyakit menular yang belum pernah terjadi. Santriwan dan santriwati, beberapa minggu kemarin, beberapa bulan kemarin, di antara teman-teman kita banyak yang mengalami sakit. Bahkan sakitnya itu susah untuk sembuhnya. Yang biasa batuk hanya 3 hari, pilek hanya 3 hari, demam panas hari ini cuma 3 hari, ini sampai 1 minggu, 2 minggu, itu belum bisa lekas sembuh. Bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit untuk dirawat, sampai mereka yang sakit ini harus kembali itu harus menunggu waktu 1 bulan. Sudah biasa penyakitnya, tapi kenapa bisa sembuh? Jangan-jangan ini di antara kita, di antara warga kita, di antara orang-orang yang ada di sekeliling kita, itu mereka sudah bermaksiat kepada Allah, sudah melanggar aturan-aturan Allah, bahkan mereka melakukan perbuatan itu sudah terang-terangan, tidak merasa salah, sudah enjoy, asik dengan perbuatan itu. Nah, jika hal itu terjadi, maka bersiap-siaplah bahwa orang yang ada di sekelilingnya di antara orang-orang itu akan terkena penyakit menular dan kelaparan yang sangat berkepanjangan. Yang pertama, saudara, yang kedua, perbuatan maksiat yang kedua adalah ketika mereka orang-orang kebiasaan itu sudah berbalas kurang. Sekali lagi, di antara mereka orang-orang kebiasaan itu sudah berani untuk berbuat curang. Soalnya di dalam surat Al-Mutaffifin, orang-orang yang berbuat curang Allah mengancam dengan apa? Jangan tahu, orang yang berbuat curang di dalam surat Al-Mutaffifin diancam dengan apa? Berapa apa? Berapa? Ayat pertama. Ayat pertama. Berapa ayat pertama? Itu adalah nama neraka yang ada di neraka jahanam. Siapa orang yang akan diancam dengan neraka lain? Orang-orang yang curang. Sekarang saya tanya, siapa di antara kita yang suka berbuat curang? Salah satu kecurangan yang dilakukan oleh kita apa? Ketika kita melaksanakan ujian, ketika kita sedang melaksanakan ulangan, STS, SAS, yang harusnya
antara kita yang melakukan perselingkuhan itu. Siapa yang kita mencoba? Ada? Nah, itu di antara perbuatan curang. Maka kalau bagi orang ada orang yang sudah melakukan kecurangan, maka bersiap-siaplah. Nih kata Rasulullah, apa? Ketika sudah terjadi perbuatan curang, maka orang tersebut di daerah itu akan ada tahun-tahun yang menjadi masa sulit bagi kaum muslimin dan penguasa berbuat jahat kepada mereka. Ini akibatnya apa? Kalau di antara kita sudah curang, maka para penguasa, orang yang memiliki ulama, orang yang memiliki hukum, memiliki jabatan, itu akan berbuat zalim kepada kita. Ketika penguasa sudah berbuat zalim, maka kita selaku umat Islam ini akan sulit untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya ibadah. Kalau kita ibadah secara umum, maka kehidupan perekonomian, kemudian sosialisasi, kemudian pertanian dan sebagainya akan merasa sulit. Nah, akibat jika kemaksiatan sudah merajalela. Yang ketiga, ketika di antara mereka ada yang tidak mau membayar zakat, yang tidak mau berinfak dan sedekah, maka disitulah Allah akan menahan air hujan agar tidak turun menyirami daerah itu. Nah, makanya santriwan dan santriwati hari ini setelah ibadah istisqa, sholat istisqa, maka nanti ada panitia Bunda Bunda itu akan memberikan kotak untuk berinfak sedekah untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, maka suasana infak sedekahnya. Ketika orang tidak mau infak, maka saat itu air hujan akan ditahan oleh Allah, tidak turun menyirami kampung daerah yang di mana orang itu tidak mau berinfak sedekah. Santriwan dan santriwati, terakhir nih, perhatikan, sebentar lagi kita akan berdoa kepada Allah untuk meminta air hujan. Semuanya diharapkan ketika berdoa itu dengan cara mengangkat tangan dan mengaminkan apa yang dibacakan doa oleh khatib. Ya, ini tidak boleh ada yang main-main. Coba duduknya rapihkan karena sekarang sebentar lagi kita mau berdoa kepada Allah untuk menurunkan air hujan. Siap. Perhatikan. Siap. Angkat tangannya, kita akan mulai berdoa untuk meminta air hujan. Dan kalian Amerika. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, La ilaha illallah, Yaf'al ma yurid, Allahumma antallah, La ilaha illa anta, Al-Ghaniyyu, wa nahnu al-fuqara, anzil alaina al-ghaitha, waj'al ma anzalta lana quwwatan wa salaman ilahi. Allahumma asqina ghaithan muhitan mari'an muri'an nafi'an ghayra dharin ajilan ghayra ajil. Allahumma suqya rahmatik la suqya adabi wala hadami wala gharati wala mahdi. Allahumma asqina al-ghaitha wansurna 'ala al-a'da'i. Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wansur rahmataka wa ahli baldaka al-mayyita. Allahumma hawalaina wa la alaina
al-iqtiradi wa biqulil audiyati wa manabiti sadari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat santriwan dan santriwati, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah, yaitu dalam rangka meminta turunnya air hujan, yaitu dengan diawali sholat, kemudian dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini, besok, atau beberapa setelah ibadah ini kita lakukan, ini ada di antara kita doa yang dijawab oleh Allah, hingga Allah menutup atau Allah membuka penutup yang menjadi sebab turunnya hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita harus biasa beristighfar, bertakbir kepada Allah dan berzikir mengingat Allah. Kemudian tak lupa juga kita mengingat terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Aku berhada wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa, pada tidak bisa, jangan dulu berdiri, jangan dulu keluar. Tetap di tempatnya masing-masing, karena sebentar lagi akan ada video dan juga yang membawa kotak untuk ditusuk selama kita ke Palestina. Jangan dulu beranjak dari tempat duduknya, silakan masuk dalam keadaan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, nanti akan ada PDS hijau dan PDS banat. Nanti banat ke sana, PDS hijau di hijau. Itu sudah bersiap-siap, silakan siapkan infrastrukturnya. Ya, infrastrukturnya silakan siapkan. Berapa? Yang ada saja, yang ada di satu berapapun jumlahnya nominalnya, silakan. Nanti kalau mau jalan ke budaya. Hari ini, besok ada. Ya, PDS satu barisan biar sempat. Sana ke baris satu, baris kedua, baris ketiga ada. Ini kamu mau makan apa? Makan.
menuju sumber suara. Karena harus dimakan. Halo. Karena harus dimakan. Halo, guys. Halo. Tidak disentuh, tidak disentuh. Awas, awas, ya awas. Jangan ngeganggu, Dek. Jangan ngeganggu. Diganggu. Saya, Mang. Kira kawin kira. Ya gue terserah. Cukuruk silakan lo. Iya di dia. Dia Bu Yana apa? Buya-buya lagi mengumpulkan di dokumentasi dulu, foto dulu dalam rangka ini. Karena pasangan yang nggak bisa. Jadi maksiatnya lah terang-terang obat. Masih ada hari sekarang. Silakan bertobat. Mana bebek? Tapi ada murah, efek saja dah ya dia sebenarnya. Sudah pertama Yang jajan. Nah, betul. Memang sangat Jumatan sarapan lagi. Apa aja? Apa? Air. Riwuh nama lo tersebut. Les nyala si bujang. Kenapa tuh bejanan naon? Ayo bejanan naon. Rek ini biasa bejanan. Dia Ini bejanan. jadi dinya. Setengah 7. Bisa ada. Ini baik seragam aja. Ayo. Sendalna kasih sikeun. Soalna sendal gratis kasta. Kadek sarung ditilai euy. Oh. Gua aing mau Saha sarung. Samir? Komen langsung. Selanjutnya bahasa buku di lapangan. Kita akan berkomunikasi dulu dalam sarung. nasional. Sarung 50.000 ya akun. 20.000 kita ketemu. Sarung minimal atlas ya. Beda dulu. Awas udah di video. Hai, apa sih? Wah, sih.
kudu ngatung. Orang kriminal. Ini video unggul dah. Oh iya. Wait. Siap. Yo. Siap. Berdiri dulu. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Siap, 1, 2. Tauhid, 1, 2. Siap, 4. Kok? Apa itu? Kung ano, hati pa yun naman, tendensius. Biasa. Tapi udah sebenarnya mau nge-zoom lah, gue di-zoom tuh. Capek kan ini. Karena dia nge-zoom. Oh gitu. Kan iya. Anu udah bener mata nih. Capek. Anu. Udah nyala, Bun. Tadi umumkan benar. Oh, kita masih cabut.
Siap, Bun. Siap. Siap ya. Ya bagus. Oh ini tuh. Obat. Tadi ninggalin tadi. Siap Bun. Majuan Bun. Majuan. Up. Dah. Atas Bun. Siap. Ninggalin tadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebas Bun. 1, 2, 3. Tauhid. 1, 2, 3. Tadi video orang Ada semak ibu juga. Tadi di zoom tadi. ya. Sekolah lu nih. Ini sebenarnya bisa kok. Ini mau. Kita kayak nyuhunkeun tadi nu. Request tapi lah ada paham ieu. Geus eta foto unggul tapi videoan. Foto video gimana? Mas saya baterainya. Oh gitu. Oh berarti Tidak sangat tidak sah hari